Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmatul Jamila. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai peranan dan fungsi kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Simak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan tentang peranan kurikulum. Peranan kurikulum dalam dunia pendidikan itu ada 3, yaitu peranan konservatif, peranan evaluatif, dan juga peranan kreatif. Peranan konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan di masa lalu, kemudian dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing yang dapat menggerogoti nilai-nilai budaya lokal. Maka peranan konservatifnya adalah mencegah berbagai pengaruh buruk yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga budaya luhur menjadi warisan bangsa dan identitas masih dapat terpelihara dengan baik. Apakah semua nilai budaya lokal dari masa lalu dapat dipertahankan hingga saat ini? Lalu, apakah perubahan budaya yang terjadi akibat perkembangan era globalisasi juga dapat diterapkan secara langsung? Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut tentu saja tidak. Alasan dari jawaban pertanyaan yang pertama yaitu tidak semua nilai budaya luhur dapat diterapkan hingga saat ini, sebab tidak semua nilai budaya tersebut sesuai dengan perkembangan globalisasi yang sedang terjadi. Alasan dari jawaban pertanyaan yang kedua yaitu tidak semua perubahan budaya akibat dari perkembangan globalisasi dapat diterapkan, sebab ada beberapa budaya tersebut yang dapat merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan dari sinilah peran evaluatif dari sebuah kurikulum itu dapat diterapkan, yaitu menyeleksi nilai budaya yang dapat diterapkan dan diwariskan hingga saat ini, serta peranan yang kedua yaitu menyeleksi nilai budaya baru yang mana yang dapat diterapkan dan diajarkan kepada seluruh siswa. Peranan kreatif kurikulum yaitu kurikulum harus mampu memiliki hal-hal yang baru sehingga peserta didik mampu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Mengingat bahwa kehidupan sosial masyarakat itu bersifat dinamis dan juga bukan statis, dan perubahan tersebut terjadi sangat signifikan sehingga peserta didik mampu mempersiapkan diri terhadap perubahan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan umum, suplementasi, eksplorasi, dan juga keahlian. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu sebagai pendidikan umum, yaitu mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. Kemudian, kurikulum juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan, memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan juga makhluk sosial. Fungsi kurikulum yang kedua yaitu kurikulum sebagai suplementasi. Suplementasi dari kurikulum artinya yaitu kurikulum mampu memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan yang dimiliki, mulai dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, ataupun perbedaan bakat dari setiap peserta didik. Fungsi kurikulum yang ketiga yaitu eksplorasi. Maksudnya adalah kurikulum harus mampu menemukan setiap minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga siswa mampu belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Fungsi kurikulum yang terakhir yaitu tentang keahlian. Maksudnya adalah kurikulum harus mengembangkan kemampuan setiap anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat setiap peserta didik tersebut.